Asal usulnya karena manusia itu nomor satu kurang bertanggung jawab, kurang bersungguh-sungguh, kurang serius, dan main-main kan. Manusia itu main-main. Sehingga ketika bikin sesuatu yang besar itu kan akhirnya tampak bahwa kamu main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, jamaah Ma'iyah dimanapun Anda berada, kita bersyukur bahwa kita dalam masa-masa pandemi ini tetap mendapatkan sinau bareng dari Mbah Nun. Salah satu wujudnya melalui Akik Ma'iyah ini. Dan seperti yang teman-teman sudah ikuti berbagai Akik Ma'iyah dalam rubrik yang beragam, berbagai macam tema sudah teman-teman nikmati dan dijadikan bahan untuk belajar, untuk sinau. Dan kali ini saya akan bertanya kepada Mbah Nun tentang umat Islam. Kenapa kok bertanya tentang umat Islam? Ini ada sedikit kegelisahan bahwa kalau kita lihat ya, tentu saja ini hal yang baik, narasi tentang bagaimana kita sebagai umat Islam itu memiliki kesatuan, kesatuan politik, kesatuan sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, ini selama kurun waktu yang sangat panjang itu menjadi bagian integral dari pemahaman sosial kultural keumatan kita sebagai umat Islam. Nah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Mbah Nun terkait hal ini, karena di satu sisi kita juga mendengarkan bagaimana beratnya atau tertatih-tatihnya kita mewujudkan yang disebut dengan kesatuan umat itu dalam makna yang positif maupun negatif. Mungkin kalau yang positif, kita hidup dalam beragam madhab, pemikiran, aliran, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga bahwa bisa saja kita antar kelompok di dalam umat Islam itu terjadi pertentangan, pertikaian, dan kadang itu disinyalir sebagai bagian dari kondisi yang menyebabkan kita itu tidak bisa kompak. Nah, saya ingat dalam salah satu kajian gitu ya, yang berkaitan dengan relasi Islam dengan Barat, di mana dalam hubungan itu ada yang disebut dengan produksi pengetahuan, di mana tidak sedikit orang-orang yang mengkaji Islam dari dunia Barat itu sadar atau tidak itu menggambar kita dalam tanda petik, membuat klasifikasi, membuat dikotomi, dan bahkan penyebutan mereka terhadap kita itu juga kadang-kadang tidak merefleksikan yang sesungguhnya terjadi. Termasuk kita misalnya disebut sebagai kaum muslimin gitu misalnya, atau umat Islam. Padahal mungkin kenyataannya bisa saja mereka menyebut itu dalam makna yang peyoratif, kayak kita itu di orang lain kan yang digambar sedemikian rupa, padahal itu belum tentu kenyataannya itu. Belum lagi ada konotasi kaum sarungan. Belum lagi kaum sarungan dan berbagai macam penyebutan. Nah, saya penasaran sebenarnya secara sosiologis, historis, umat Islam itu sebenarnya satuannya itu apa sih? Nah, ini kita menarik untuk bertanya kepada Mbah. Kira-kira seperti itu, Mbah. Saya kira kita butuh sejarawan. Nah, saya tidak tahu sejarawan yang mana dan siapa yang bisa dikatakan. Misalnya tahun berapa, tanggal berapa, sebutan bahwa ini adalah umat Islam atau masyarakat Islam atau kaum muslimin atau apa itu kapan? Atas pertimbangan apa? Atas cara berpikir yang bagaimana? Kok sebutannya itu umat Islam? Terus ada masyarakat Islam, terus ada kaum muslimin. Kalau di Quran kan ada kabilah juga, kelompok. Qabail, kabilah itu kan juga kelompok ya. Jadi kenapa enggak muncul kabilah Islam? Karena kabilah kemudian diasosiasikan pada orang yang rombongan melakukan perjalanan, bukan kabilah-kabilah itu kan. Nah, jadi sebenarnya akan fix kalau kita punya sejarawan yang bisa menjawab sejak kapan kata kaum muslimin, umat Islam itu dipakai, dan atas pertimbangan apa, atas tata berpikir yang bagaimana, yang Mas Denny sebut sosiologis, politis, historis tadi itu. Nah,
kalau tanpa dasar itu kan ya kita spekulasi juga. Jadi kalau saya ya langsung saja, kalau saya langsung saja saya memaknai epistemologisnya. Iya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau tidak hanya yang menyangkut Islam, misalnya sekarang bangsa Indonesia kan disebut masyarakat Indonesia. Masyarakat kan juga dari kata bahasa Arab. Jadi masyarakat itu adalah sekelompok orang yang sudah berserikat untuk sesuatu kepentingan, untuk suatu perjuangan, untuk cita-cita dan seterusnya. Nah, masyarakat Islam berarti orang yang sudah memiliki tata kesepakatan atau perserikatan di antara mereka. Nah kan, tapi kan itu tidak ada disiplin aplikatif seperti itu terhadap apa sebutan masyarakat. Terus ada rakyat. Rakyat kan harus Islam. Padahal rakyat kan dari kata ro'iyah. Ro'iyah. Jadi ro'iyah itu adalah pemegang kedaulatan. Kulukum ro'in wa kullu ro'in mas'ulun ro'iyah. Setiap orang itu berdaulat dan dia berdaulat atas kedaulatannya sendiri. Gitu. Nah, tapi kemudian dipakai oleh kita semua menjadi bahasa umum sehingga semua itu rakyat. Itu pun tidak pernah ada uji sejarah. Apakah rakyat Indonesia itu benar-benar rakyat? Apakah mereka benar-benar berdaulat? Apakah mereka benar-benar matang menentukan siapa pemimpinnya, presidennya, menterinya dan seterusnya? Kan tidak ada uji sejarah sama sekali. Jadi saya kembali kepada ya kalau gitu kita bisanya sekarang itu ya mengijtihadi sendiri, mengeksperimentasi dengan akal pikiran kita. Misalnya umat, ya kalau umat itu kayaknya dari kata umun itu ibu. Ya. Jadi kalau orang berarti umat adalah orang-orang yang seperibuan, yang air susunya sama. Nah susu ini kita ibaratkan nilai. Maka orang-orang yang menyucuk atau mengambil atau meminum nilai hidup yang sama kemudian berkumpul menjadi satu umat. Kalau masyarakat Islam adalah orang yang berserikat untuk suatu cita-cita atau kepentingan atau perjuangan. Kalau kaum muslimin ya, kaum itu sangat relatif karena asal ada kumpulan kita bisa sebut kaum gitu. Bahkan kita Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kaum di situ kan langsung kita artikan sebagai umat Islam. Bahkan itu bisa kaum macam-macam, bisa apa saja. Mungkin bisa kambing juga kaum. Itu kaum itu ada kaum sedang bertebaran di lapangan kan bisa juga. Jadi kita ini karena tidak ditolong oleh para ahli sejarah yang bisa menjelaskan ini, maka kita ya spekulasi dengan model ijtihad kita sendiri. Menurut Mas Helmi tadi, ternyata kalau kita tidak tahu itu kapan asal-usulnya kaum muslimin itu. Terus di Ma'iyah kita kan punya istilah al-mutahabbuna fillah. Jadi kita ini berkumpul menjadi satu kelompok itu karena kita sama-sama mencintai Allah dan Rasulullah. Atau mencintai karena Allah, mencintai satu sama lain karena Allah. Itu juga sebuah satuan yang berbeda. Jadi kalau sekarang ngomong kaum muslimin, mestinya kalau epistemologis ya, kalau lughawiyah, ini kaum apa? Kalau ini kumpulan apa? Kumpulan orang-orang yang muslimin. Muslimin adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, apakah pernah ada uji sejarah bahwa kaum muslimin ini adalah orang-orang yang memang berserah diri kepada Allah? Kan tidak. Sehingga sekarang semua kata itu omong kosong. Semua kata itu bukan hanya bias tapi bohong. Jadi kata kaum muslimin itu ya bohong, kata umat Islam itu ya bohong. Nah sekarang kita bikin yang kecil-kecil. Kita menyebut Ma'iyah itu al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai dan saling santun satu sama lain, saling menolong satu sama lain karena Allah. Ya, jadi kita kaum mutahabbun ya, mutahabbun. Nah, kalau umat Islam ya relatif jadinya. Wong mereka tidak seperibuan kok. Gimana yang satu ibunya Mbah Hasim, yang satu ibunya Mbah Haji Ahdalan, yang lain Ibnu Arabi, yang lain Syekh Abdul Qadir Jailani, yang lain ibunya adalah Imam Ghazali, yang lain adalah Imam Ibnu Taimiyah, Wahabi dan seterusnya. Jadi ya memang bukan satu umat mereka. Mereka umat yang berbeda-beda karena ibunya berbeda, ibu nilainya berbeda-beda. Apalagi ini sampai ke tingkat yang kecil-kecil. Ada orang Islam di suatu kelompok atau di suatu daerah yang dianut adalah ustadz yang ada di situ. Berarti ibunya kan itu. Nah ibunya ini belum tentu ada garis
bersusuan ke atasnya kan begitu. Atau belum lagi ada bias tafsir, bias pemahaman. Jadi sebuah ayat bisa dipahami kalau oleh 10 orang mereka menjadi 10 macam pemahaman. Kalau 1000 orang 10, berarti ibunya yang mana? Yang ayatnya apakah si penafsirnya kan begitu. Nah, jadi ada Hambali, ada ibu Hambali, ada ibu Syafi'i, ada ibu Hanafi, ada ibu Maliki kan gitu. Itu ada sudah bukan satu umat. Kalau kecuali saya dikasih tahu oleh ahli sejarah yang bisa ngomong kepada kita tanggal sekian oleh ini dengan cara berpikir ini, maka yang beragama Islam disebut kaum muslimin. Tapi kan tidak pernah ada. Kita tidak tahu, tanya ke ahli sejarah yang mana kan begitu. Nah, karena kita tidak punya marja, tidak punya rujukan, ya sudah, sekarang kita menginterpretasi berdasarkan maknawiyah dengan husnudzon, itikat baik, dan harapan-harapan ke depan yang optimis kan. Kalau ini Cak, ini saya tadi baca yang dari Cak Nun tadi, yang rakyat itu cirinya berdaulat tadi. Tapi di realitasnya hari ini rakyat itu kan sebatas konstituen, pengikut. Kemudian masyarakat itu cirinya bermufakat, ada syirkah, ada kerjasama. Tapi di realitasnya hari ini mereka mengikuti follower dari sebuah gejala. Warga itu katanya cirinya warga itu dia punya kedaulatan juga dalam berproduksi dan mengkonsumsi, tapi nyatanya hanya konsumen. Ya. Umat itu juga larinya hampir sama ini, gejalanya ke mengikuti semua. Itu kan tanda bahwa kita ini tidak sungguh-sungguh terhadap huruf, terhadap kata gitu. Sekarang yang namanya masyarakat itu ya perusahaan toh. Iya, akhirnya seperti itu konsumen. Masyarakat itu perusahaan, tapi kalau sekarang kita ngomong ini sebuah masyarakat, kan orang tidak punya asosiasi bahwa itu perusahaan. Jadi kata perusahaan dan kata masyarakat ado ya karu-karuan. Ini perusahaan, ini masyarakat, kan jauhnya luar biasa. Padahal yang dimaksud masyarakat itu adalah perusahaan, yaitu kumpulan orang-orang yang berserikat untuk melakukan sesuatu kan gitu. Nah, jadi kita ini sudah sampai kepada ketidakjelasan zaman yang luar biasa, dan kita harus menghimpun kembali pemahaman ini secara kecil-kecil. Dan kita tidak bisa minta tolong kepada ahli sejarah, kita tidak bisa minta tolong kepada ulama, tidak bisa minta tolong kepada siapapun, kecuali kita mengupayakannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya mau bagaimana? Ya memang tidak bisa disebut umat Islam, wong air susunya beda-beda. Tidak bisa disebut masyarakat, wong ting blasur, ada orang beragama Islam di PDIP, ada orang beragama Islam di FPI, ada di Gerindra, ada di PAN, ada di PKS, ada yang di PKB, belum lagi satuan-satuan dan segmen-segmen yang lain yang bermacam-macam. Belum lagi Torikot saja sudah tidak umah kok. Tidak ada umah Torikot kok. Wong ibunya beda, ada Naksabandi, Asy'ariyah, ada Wahidiyah, ada apa segala macam-macam. Jadi kita itu betul-betul tidak setia kepada asal usul. Bahwa kita itu semua kan berasal dari min nafsin wahidah. Jadi kita berasal dari Allah yang satu, sehingga perjuangan kita sederhana, yaitu mempersatukan diri. Gitu. Jadi nyawiji, kalau bahasa Jawanya kita nyawiji. Itu kan tidak. Kita kan seneng mencari perbedaan, seneng berdebat, seneng mencela, seneng menegas-negaskan bahwa kita tidak sama dengan itu kan begitu. Dalam konteks yang seperti itu Mbak Nun, apakah kata atau konsep ukhuwah itu mungkin lebih pas gitu ya? Maksudnya merupakan kebutuhan kita dari orang-orang yang ibunya bermacam-macam tadi ya, atau bagaimana? Ukhuwatul muslimin ya. Barangkali ya. Ya tapi nanti dibiaskan jadi ikhwanul muslimun. Lain lagi nanti. Jadi masalah baru lagi. Masalah baru. Jadi kita ini memang tidak bisa selamat dari segala sudut, karena kita ke sana bias, ke sini bias, ke situ bias, ke sana celaka, ke sana dilema, dan repot ya. Repot ya. Dan paling yang nggak bisa dipelesetkan dan nggak bisa ditarik-tarik ya kata Ma'iyah itu. Gitu sampai ya? Hari ini kan belum ada istilahnya sebutan yang Ma'iyah apa gitu, nggak ada ya, satu Ma'iyah gitu aja. Menurut saya kayak gitu. Ya. Atau mungkin ini sebenarnya ini saya ingin nanya ke Mbak Nun. Mbak Nun dulu kan pernah nyampaikan itu ya, yang ada pelaku agama, ada penganut agama. Kayaknya mungkin akarnya dari situ ya. Jadi bukan yang terjadi sekarang itu kan penganut, akhirnya kan karena penganut, pemeluk, pengikut gitu kan
Tidak ada Berarti kedaulatan khalifah dalam mereka. beragama. Jadi khalifah Islam. Karena khalifah adalah orang yang mengikuti, orang yang buntutin. Itu namanya khalifah. Khalifah. Ya. Khalif itu kan belakang. Khilafah itu pembelakangan, kalau khalifah orang yang membelakangi. Jadi umat Islam ini cocoknya ya khalifah Islam karena Khalifah mereka Islam. pengikut gitu. Pengikut. Jadi ada yang Mbah Hasyim terus diikutin, ada Mbah Dahlan diikutin, ada Mbah siapa diikutin, Habib Rizik diikutin. Jadi mereka itu khalifah semuanya. Khalifatul Islam gitu ya. Khalifah Islam. Tanpa perjuangan sudah terbentuk Ini sebenarnya. kan semua yang kita omongkan lucu kalau ini di forum modern kan. Lucu ya. Karena wis teng blasur ndak karu-karuan sudah silang sengkar itu pemaknaan itu sudah silang sengkar ndak karu-karuan. Itu kata khalifah ya bukan hanya disalahpahami juga dicurangi dan ditindas. Kita itu menindas kata, menindas huruf, menindas makna, menindas ndak karu-karuan. Dan kita ndak mau terlibat dalam penindasan itu, maka kita bikin video untuk juntrungke kembali apa ya, untuk membenahi kembali pemahaman dari setiap huruf. Kenapa huruf penting? Karena ayat Allah banyak yang dimulai dengan kumpulan huruf, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, alif lam mim ra gitu. Terus ain nun, kaf ya ain shad dan seterusnya. Jadi saya kira kesadaran sejak awal itu kesadaran huruf, baru kesadaran aksara, baru kesadaran kata, baru kesadaran kalimat, baru kesadaran yang itu menyeluruh. Saya ini Mbak, masih terkait dengan umat Islam tadi. Dalam waktu yang cukup lama, dunia ini kan ditata secara sosial politik yang kemudian menjadi negara bangsa kebanyakan, negara-negara bangsa apapun dimanapun wilayah. Secara umum tata politik global itu orang-orang atau warga itu terbagi di dalam bentuk nation state atau negara bangsa. Dan ini bukan sekedar peristiwa politik di mana umat manusia ditata dalam konsep negara bangsa, tapi juga itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan kepada umat Islam itu. Pertanyaannya cukup banyak, termasuk diantaranya yang paling klasik misalnya bagaimana Islam didefinisikan kaitannya dengan negara. Apakah negara itu berbentuk sedemikian rupa menurut Islam dan lain sebagainya. Dan pertanyaan-pertanyaan politik seperti ini cukup menguras energi, cukup menguras waktu yang sangat lama. Entah sampai kapan yang seperti ini, tetapi kadang-kadang saya membayangkan apa tidak ada terobosan pemikiran lain yang melampaui itu semua. Ya gitu, sebenarnya kalau kita ini menyusu ke air susunya Rasulullah Muhammad SAW yang berasal dari Allah langsung ya, maka itu jawabannya menurut saya. Jadi misalnya gini, sekarang dibilang negara bangsa, nation state, kan enggak juga. Sekarang kan bisa di satu negara ada banyak bangsa kayak Amerika, kayak banyak negara Eropa yang lain. Ada Termasuk bangsa Indonesia yang juga. terbagi ke dalam beberapa negara seperti Kurdi itu, yang terus bergolak itu. Kurdi itu terbagi ke, artinya yang nation state pun sekarang ini bukan Nation nation state state kan ya. sudah pasca sekarang, Iya. karena sekarang bisa ada satu negara dengan banyak bangsa kan. Ya. Nah jadi sekarang urusan kita ini mau menerobos yang Mas Helmi bilang tadi itu, mau melalui sistem-sistem besar atau kau mau melalui akhlakul karimah, inna bu'ithul utami makarimah akhlak, kan begitu masalahnya. Ini kan asal usulnya karena manusia itu nomor satu kurang bertanggung jawab, kurang bersungguh-sungguh, kurang serius, dan main-main kan. Manusia itu main-main, sehingga ketika bikin sesuatu yang besar itu kan akhirnya tampak bahwa kamu main-main. Mana Pancasilanya, mana main-main gitu kan. Ketuhanannya Maha Esa mana, main-main. Kemanusiaannya adil dan beradab mana, kan main-main. Akhirnya kan kita ini main-main, dan baru tampak main-mainnya ketika kita bikin bareng-bareng sesuatu yang besar seperti negara. Oleh karena itu kita kembali kepada, lah kamu sendiri itu sudah muslim betul, sudah mukmin atau belum, sudah muwahhidullah atau belum, sudah menyatu dengan Allah atau belum, sudah menyesuaikan diri dan mempertimbangkan segala perilakumu berdasarkan pertimbangan Allah atau belum, kan akhirnya kita. Nah, yang dicontohkan Rasulullah kan itu, makanya Rasulullah tidak bikin daulah, tidak bikin kekuasaan Islam, tidak bikin khilafah Islam. Rasulullah tidak pernah bergelar khalifah Islam, tidak pernah ya. Nah yang dilakukan Rasulullah adalah geremet
mempersaudarakan manusia, ya, menata cara hidup manusia di pertanian, perdagangan, silaturahmi, budaya, sampai pernikahan, sampai kesenian, kebudayaan yang begitu. Nah kita kan meskipun tidak punya kadar seperti Rasulullah, artinya kita tidak punya jatah mukjizat atau karomah seperti para wali, tapi kan kita hanya bisa mengikuti Rasulullah. Kita menapak jalan nubuah dan risalahnya Rasulullah ini dengan cara persis seperti Rasulullah. Jadi misalnya gini, sekarang kan di seluruh YouTube, seluruh media sosial itu kan banyak orang masuk Islam terus disyahadatkan, dituntun, asyhadu, asyhadu, kan gitu. Saya tidak pernah srek dengan peristiwa itu karena tidak ada orang disyahadatkan, yang ada orang bersyahadat. Jadi orang lain itu hanya bisa memberi pertimbangan kenapa orang itu bersyahadat, kemudian dia melakukan syahadatnya sendiri, terserah mau malamnya apa besoknya apa langsung mau, tapi tidak ada orang disyahadatkan, tidak ada orang dibaiat. Yang ada adalah orang membaiat dirinya sendiri, mensyahadatkan dirinya sendiri, mensyahadati Allah dengan keyakinan dan keteguhannya sendiri kan. Nah, tapi kan sekarang kan di dunia yang sudah sangat modern ini pun ada kesalahan yang sangat teknis, psikologis yang parah seperti itu. Bagaimana mungkin? Apalagi sekarang ini kata mu'alaf itu sedunia. Orang sudah 30 tahun masuk Islam disebut mu'alaf. Jadi mu'alaf itu bukan orang yang baru masuk Islam sehingga dia masih lemah pengetahuannya dan ibadahnya, tetapi pokoknya siapa aja yang bukan Islam terus masuk Islam selamanya mu'alaf. Selamanya mu'alaf. Gimana coba? Saya sering dapat tamu, saya mu'alaf, kapan kamu masuk Islam? Jawab 10 tahun yang lalu. Lah, terus gak mu'alaf nih jenenge. Masa kamu 10 tahun masih mu'alaf aja? Masih mu'allafat qulubihim, jadi masih lemah hatimu dengan iman Islam dan seterusnya kan. Jadi memang manusia itu nggak sungguh-sungguh lah. Ceritanya seperti itu. Makanya sekarang kita bicara apa saja, saya rekomendasi ya, saya kembali ke sesuatu yang sederhana. Pokoknya dirimu dengan hatimu, dengan pikiranmu, dengan setiap keputusanmu, perilakumu, langkahmu, gerak tanganmu, apapun saja bersama keluargamu itu yang sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh waspada atas keberadaan Allah, takwa. Jadi zikir itu untuk takwa, adzikru li takwa. Kalau pakai eskalasi berpikir saya, adzikru li takwa. Jadi kita ingat Allah terus supaya kita waspada terhadap keberadaan Allah, sifatnya maupun fungsinya dan jenis-jenis perilakunya kan. Makanya kita kenal Asmaul Husna dan lain-lain, mengenali segala macam yang terjadi dalam kehidupan supaya kita bisa niteni Allah itu gimana perilakunya, sikapnya, keputusannya dan seterusnya kan begitu. Jadi menurut saya selama ini kan Mas Helmi kan scholar nih, dia kan akademisi, orang yang bersekolah, akademisi, maka berpikirnya besar. Jadi kalau ngomong terobosan dia berpikirnya sistem politik apa gitu, metode apa, ideologi apa kan begitu. Kita dengan jiwa kita, pikiran kita, hati kita itu seperti Jalaluddin Rumi almarhum yang mengatakan kalau engkau melihat Allah dengan matamu engkau akan ketemu ayat, kalau engkau melihat Allah dengan hatimu, dengan pikiranmu engkau akan ketemu ilmu, kalau engkau melihat Quran dengan hatimu engkau akan menemukan cinta, kalau melihat Al-Quran dengan segenap jiwamu engkau akan melihat Allah, kata Rumi. Jadi saya kira yang kita perlukan sekarang adalah individu-individu ini nyicil atau menabung kemaslahatan menuju Allah. Sistem-sistem besar itu kan metodenya kan terbatas pada revolusi, kudeta dan seterusnya kan. Itu kan tidak bisa kita jamin akan maslahat hasilnya. Jadi saya hari ini mungkin tidak segarang zaman dahulu kepada rezim karena saya melihat kehidupan ini jauh lebih complicated dibanding yang kemarin saya lihat. Karena contoh-contoh Rasulullah sendiri punya follower begitu banyak di seluruh dunia ya, sehingga dia menjadi manusia terbesar sepanjang zaman menurut orang barat gitu ya. Itu kan juga tanpa ada rekayasa politik. Rasulullah kan tidak punya cara berpikir untuk menguasai orang, kan tidak punya. Dia hanya mengekspresikan dirinya secara murni dengan
sopan santunnya, kelembutannya, kasih sayangnya kan gitu aja. Nah, jadi menurut saya ya itu yang disebut kesabaran. Siapa bilang Indonesia atau dunia harus menjadi dikuasai oleh khalifah Islam? Siapa bilang? Kan begitu. Tapi misalnya gini, ada gimana sih manusia itu? Saya dulu kan tahun 1984 itu kan sering pulang balik Jerman Timur, Jerman Barat. Ya. Nah, Jerman Timur itu kan terbelah dengan Jerman Barat. Berlin. Dia kan negara komunis, sosialis. Tapi namanya kan Republik Demokratik Jerman. Jadi yang negara sosialis komunis itu menyebut dirinya demokratik. Sementara negara Jerman Barat sendiri tidak menyebut dirinya demokratik. Jadi manusia itu memang main-main. Manusia. Makanya kalau saya kan wiritan kita kan selalu afakasitu annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Emang kamu pikir saya main-main bikin kamu itu? Emang kamu mau kembali ke siapa kecuali kepada saya? Kata Allah kan seperti itu. Jadi saya kalau dicari rekomendasinya ya pokoknya sungguh-sungguhlah sama dirimu, sungguh-sungguh sama hatimu, sungguh-sungguh sama cintamu, sungguh-sungguh sama pikiranmu, sungguh-sungguh sama perilaku bersama keluargamu. Itu aja. Mudah-mudahan nanti ada output, ada efek yang Allah bikin. Sebagaimana Ma'iyah kan bukan cita-cita saya. Sebagaimana saya sekarang ini menjadi saya sekarang ini kan bukan karena cita-cita saya. Tapi itu efek dari apa yang saya lakukan berpuluh tahun kemarin. Jadi begitu Mas Helmi, menurut saya kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu frustrasi, karena di puncak segala keinginan dan cita-cita kita sebaik apapun kan Allah mengatakan barang siapa tidak sependapat atau tidak setuju dengan ketentuanku, aku persilakan pergi dari bumiku dan mencari bumi yang lain. Modal lah kan. Jadi, nah semua ini tidak terjadi kalau tidak atas izin Allah kan begitu. Nah jadi saya merekomendasikan kita tetap bersabar dan menyungguh-nyungguhkan hidupmu kan begitu. Nanti kan otomatis itu akan melebar dan akan menjadi spread away, akan menyebar sedemikian rupa otomatis sebagaimana Rasulullah di Madinah. Kan tidak pernah mengislamkan orang. Kue melbu Islam le, ya ora tau ngono kuwi. Kan gitu. Oke ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa dielaborasi bareng-bareng oleh anak-anak teman-teman Ma'iyah, anak-anakku semua untuk menjadi hikmah dan cara bersikap dalam keadaan seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.